Jadi kita mobil ronsennya ini akan jalan dari desa ke desa di seluruh wilayah di Provinsi DIY ini. Saya sebagai orang tua dari Adelia sangat berterima kasih kepada pihak Puskesmas yang sudah mengobati anak saya dengan sembuh sampai dari sakit sampai sembuh. Saya berterima kasih sekali. Kematian TBC per tahunnya 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit menular, pernafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah naik, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90% dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu. Penyakit tuberkulosis atau TBC yang menyerang paru-paru disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Penyakit ini bisa menyerang semua kelompok umur mulai dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia. Frekuensi atau kasus baru tuberkulosis yang berjangkit pada masyarakat Indonesia di beberapa wilayah masih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan terdapat 301 kasus per 100.000 jiwa atau 824.000 kasus baru setiap tahun. Dan pada tahun 2022 angka tersebut naik menjadi 356.000 per 100.000 jiwa atau setara dengan 969.000 kasus. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India. Intinya kita harus mencari semua kasus baru yang perkiraan 969.000. Kita berupaya dan memang tahun lalu sekalipun masih ada COVID, tapi kita sudah mampu menyasar menemukan kasus baru itu sepanjang 5 tahun terakhir tertinggi. Kita dapat sekitar 728.000 atau setara 75% lebih dari perkiraan kasus 969.000. Nah ini tahun ini kita targetkan ya minimal 90% lah dari 969.000, harus kita kejar 800.000 lebih kasus. Kenapa ini? Karena sepanjang kita tidak cari, kita tidak temukan orang dengan TBC ada kasus baru, ya sumber penularan jalan terus. Di 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 67 tentang penanggulangan tuberkulosis. Presiden menargetkan Indonesia bisa mengeliminasi TBC pada 2030, yang artinya terjadi penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk dan 6 kematian akibat TBC per 100.000 penduduk. Namun Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan. Hasil survei yang dilakukan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat terdapat stigma di masyarakat terkait penyakit tuberkulosis. Dan hal ini bisa menghambat proses pencarian dan juga memperlambat proses penyembuhan. Nah, stigmatisasi itu juga masih terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2004 itu data kita, 2004, 2010, dan 2014, itu 13% masih yang mengatakan bahwa akan merahasiakan jika ada keluarga yang sakit TBC. Nah ini sangat sangat mempengaruhi pencarian pengobatan dan putus berobat, ya. Jadi ini bahaya juga, ini stigma di masyarakat kita. Selain stigma yang tersebar di masyarakat, pasien TBC juga kerap menghindari pengobatan karena berdampak pada aspek sosial.
yaitu terkait kondisi ekonomi penderita dan keluarganya. Hal ini karena pasien membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sembuh. Sehingga peran masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menghilangkan stigma untuk mempercepat pemberantasan TBC di Indonesia. Peran masyarakat itu penting banget, utama banget saya kira ya, di samping medis dan Pemda, masyarakat punya peran yang sangat penting. Menghilangkan stigma, memotivasi anggota keluarga atau anggota masyarakat yang terdiagnosis TB untuk bisa sembuh. Kenapa? Kalau pasien TB ini sembuh, maka orang-orang di sekitarnya juga terbebas dari risiko penularan. Kondisi ini membuat pemerintah harus bergerak cepat dalam mengambil langkah menurunkan kasus TBC. Dimulai pada 2016, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama para pihak terkait menyelenggarakan program TOS TBC, yaitu gerakan untuk temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh TBC di Indonesia. Kami harapkan tentu kerjasama lintas sektor, termasuk teman-teman yang bekerja di komunitas. Kita kerjasama juga dengan beberapa organisasi-organisasi yang melakukan pendampingan pada tuberkulosis kader, itu terus mengkampanyekan tentang TOS ini. Salah satu dukungan dalam program TOS TBC juga dilakukan oleh lintas sektor, yaitu dengan penyediaan aplikasi pelacakan pengobatan TB bagi masyarakat. Berbagai strategi dari Kementerian Kesehatan kami dukung. Jadi sebagai contoh, mulai dari pelacakan kasus atau penemuan kasus, Yayasan KNCIV Indonesia kami mengembangkan suatu aplikasi yang disebut dengan Sobat TB. Nah, Sobat TB ini merupakan suatu platform aplikasi di mana masyarakat umum bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan screening TB. Kementerian Kesehatan yang berupaya menangani TBC dari aspek kesehatan juga didukung oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membantu para pasien TBC dari aspek sosial, yaitu melalui Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis WKPTB dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diisi berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dilakukan oleh para pasien TBC dalam forum yang dilaksanakan secara teratur. Kami di Kemenko PMK mencoba membuat satu semacam wadah gitu ya, wadah atau kita bisa bilang juga semacam forum gitu, di mana masyarakat-masyarakat, unsur-unsur yang ada di masyarakat yang punya perhatian terhadap TB dan punya kapasitas untuk berkontribusi dalam penanggulangan TBC dan mempunyai komitmen untuk penanggulangan TBC terutama, itu kita ajak, kita berkumpul bersama masuk di dalam yang kami sebut sebagai Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC. Nah, di sini kita harapkan mitra-mitra kita tersebut melakukan upaya-upaya untuk mendukung untuk percepatan penanggulangan TBC di luar dari, artinya maksudnya gini, jadi membantu pemerintah maupun pemerintah daerah. Semua pihak memperlihatkan komitmen untuk bergerak bersama mengeliminasi tuberkulosis. Dan semangat dalam mencapai target penyembuhan di 2030 tidak hanya ditunjukkan dengan komitmen, namun juga didukung dengan adanya beragam inovasi seperti yang dilakukan Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan program Si Cantik TB. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, terdapat sebuah puskesmas yang melakukan inovasi dalam upaya mengeliminasi tuberkulosis sejak dini, yakni Puskesmas Ciangsana. Puskesmas ini menciptakan inovasi program yaitu screening cakupan anak terkonfirmasi dan terduga TB atau Si Cantik TB dalam mendukung program TOS TBC dari pemerintah.
Pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan pasien TB maupun penurunan cakupan imunisasi BCG yang mencegah anak tertular TBC. Hal ini menjadi latar belakang dicetuskannya Si Cantik TB pada Juli 2022. Nah, dari situ kita memikirkan atau mencoba untuk mencari suatu inovasi, bagaimana caranya bisa tetap kita mendapatkan men-screening anak-anak terutama, karena kita rasa bahwa ketika anak-anak itu terinfeksi maka biasanya ada sumber penularannya, yaitu orang dewasa gitu. Nah, di tempat kita kan memang banyak orang dewasanya yang berpenyakit TBC, di mana Si Cantik TB itu merupakan suatu cara digitalisasi memakai HP ya, di mana kita di sini juga rata-rata lah semua juga sudah pada pakai HP. Jadi bisa men-scan barcode, kemudian tinggal menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana, ya tidak, dan kemudian melihat skornya. Warga yang memiliki anak berusia 0 sampai 15 tahun diminta untuk memindai QR Code yang ditempelkan di fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas, posyandu, sekolah, dan klinik swasta atau bisa juga dari rumah. Kemudian mengisi data diri anak lalu menjawab 6 pertanyaan guna mendeteksi adanya gejala TBC. Jika mendapatkan skor 3 ataupun lebih, maka orang tua dianjurkan untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Karena ini untuk anak ya, ketika dia sudah memiliki skor 3 atau lebih, maka kita bisa melanjutkan dengan mungkin kalau si anak tersebut sudah bisa berdahak, maka kita lakukan pemeriksaan dahak TCM. Atau kalau memang belum, kita akan melakukan mantuk tes dan kemudian kita lihat hasilnya. Apabila kita bisa melakukan terapi di sini, kita lakukan terapi di sini, dan apabila memang perlu dirujuk, kita rujuk. Tidak hanya dokter, bidan, apoteker, dan perawat, kader TB Puskesmas Ciangsana juga turut berperan aktif dalam program Si Cantik TB ini. Kalau untuk peran saya sendiri, saya melakukan investigasi kontak langsung ke pasiennya. Saya juga memberikan penyuluhan kepada keluarganya untuk pemantauan minum obat tentunya, dan saya pantau biasanya itu untuk pasien yang melakukan pengobatan di sini. Lalu untuk pasien-pasien yang tidak datang ke puskesmas, jadi untuk biasanya saya lakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat. Saya datang ke puskesmas, saya melakukan validasi data apakah pasien ini datang ke puskesmas atau tidak. Lalu nanti misalnya pasien ini tidak datang, saya datang ke rumahnya untuk menanyakan apa ada kendala dan lain sebagainya. Karena memang untuk TB ini tidak bisa putus ya obatnya, jadi memang harus dipantau dan memang harus sesuai dengan prosedur yang ada. Salah satu warga Kecamatan Gunung Putri, Desviana, merasakan manfaat dari Si Cantik TB ini. Saat putrinya yang berusia 15 tahun menunjukkan gejala TB, dirinya langsung melakukan screening TB melalui QR Code. Gejalanya tuh dia batuk, panas, campurlah batuk, panas, pilek gitu. Awalnya berat badannya makin turun. Tadinya sekian kilo jadi pokoknya agak turun lah gitu. Awalnya tuh saya datang ke posyandu, ada posyandu di RT saya. Terus saya curhat sama kader posyandu, anak saya tuh batuk-batuk, pilek gitu kan. Terus sama pihak posyandu ada screening barcode TB. Nah, saya coba barcode, anak saya tuh lebih dari 3 hasilnya. Lalu disaranin untuk ke puskesmas. Nah, dari puskesmas anak saya tuh diperiksa. Nah, dianjurin suruh cek dahak. Terus hasilnya anak saya kena TB. Dengan pemantauan yang intensif dilakukan pihak Puskesmas Ciangsana serta kedisiplinan putrinya meminum obat selama 6 bulan, Putri Desviana berhasil sembuh dari tuberkulosis.
Saya sebagai orang tua dari Adelia sangat berterima kasih kepada pihak Puskesmas yang sudah mengobati anak saya dengan sembuh sampai dari sakit sampai sembuh. Saya berterima kasih sekali. Keberadaan program inovasi Si Cantik TB membuat semakin cepat penemuan kasus TBC di Desa Ciangsana. Hal ini karena masifnya screening yang dilakukan melalui program Si Cantik TB, baik melalui pemeriksaan dahak ataupun mantox. Dari Januari 2023 hingga saat ini ditemukan 36 kasus TB dewasa, 7 kasus TB anak, dan 7 kasus TB resisten obat. Program Si Cantik TB Puskesmas Ciangsana sejalan dengan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang gencar untuk menemukan kasus TBC baru. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, pemerintah pusat telah menyiapkan target untuk menemukan 120.000 terduga TBC untuk kemudian diobati sampai sembuh. Sebenarnya kan intinya perluasan screening ya terduga. Jadi sebenarnya yang penting kita mensadarkan masyarakat yang mempunyai gejala awal mirip TB untuk mau diperiksa dulu. Nah itu sudah poin yang luar biasa ya, ketika ada yang gejala kemudian mau diperiksa, nah, itu sudah poin yang luar biasa. Nah dari situ kita menyiapkan SDM, menyiapkan infrastruktur untuk pemeriksaan itu. Ya itu inovasi yang luar biasa ya. Itu sudah kita evaluasi, kita gali dari mulai bulan Juli kalau tahun ini, dan kita coba duplikasi dan kita coba kembangkan ke wilayah lain. Itu kan bagus ya. Jadi memang mengurangi kontak dengan gejala dengan risiko yang lain gitulah ya. Karena itu sebenarnya kan muncul ketika pandemi ya. Inovasi untuk ditemukan obati sampai sembuh tuberkulosis juga dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada bersama beberapa puskesmas di Yogyakarta. UGM dengan gerakan Zero TB-nya juga gencar dalam menemukan kasus baru TB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mobile X-ray atau mobil ronsen keliling. Permasalahan tuberkulosis di daerah istimewa Yogyakarta secara umum sama dengan permasalahan tuberkulosis secara nasional. Hampir 50% kasus-kasus TBC yang belum ditemukan dan diobati dan cakupan investigasi kontak yang masih rendah. Namun gerakan temukan, obati sampai sembuh atau TOS terus dikerjakan bersama-sama lintas sektoral. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan negeri di Indonesia juga turut serta dalam upaya pemerintah mengeliminasi tuberkulosis tahun 2030. Pasca COVID ini, itu kami menemukan lebih banyak pasien-pasien remaja yang datang ke rumah sakit dengan TBC yang berat. Nah ini saya kira merupakan PR dan mungkin juga tantangan bagi kami di Pusat Kedokteran Tropis untuk mengevaluasi kira-kira apa penyebabnya. Karena masih ada beberapa kemungkinan. Apakah karena mungkin anak-anak ini pasca pandemi COVID, mereka tinggal di rumah 2 tahun, sistem imunnya tidak baik. Atau selama masa COVID, pasien-pasien TBC atau pasien-pasien yang bergejala sebenarnya dia TBC, dia tidak ke rumah sakit karena takut ya, waktu itu 2 tahun hampir tidak ada orang yang berani ke rumah sakit, sehingga mereka tinggal di rumah, anak-anak juga di rumah, mereka tidak diobati ya, sehingga terjadi penularan di rumah. Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM membuat sebuah terobosan dengan mencetuskan Zero TB Yogyakarta, yaitu kegiatan komprehensif dalam penanggulangan TBC menggunakan pendekatan temukan, obati, dan cegah. Terkait dengan inovasi bagaimana untuk meningkatkan temuan kasus TBC, ini kami melakukan kegiatan active case finding
dengan menggunakan mobil ronsen yang berkeliling. Jadi kita mobil ronsennya ini akan jalan dari desa ke desa di seluruh wilayah di Provinsi DIY ini. Zero TB Yogyakarta menyasar pada populasi dengan risiko tinggi TBC seperti orang-orang yang berkontak dengan penderita. Kemudian menyasar pada kelompok berisiko seperti penderita HIV, diabetes mellitus, anak-anak stunting, serta pengunjung puskesmas yang memiliki gejala TB. Sehingga harapan kita bisa menemukan, menjemput bola, jadi kita menemukan lebih dini, dan biasanya kalau kita menemukan TBC lebih dini ini akan untuk pengobatannya juga akan lebih optimal ya dibandingkan menemukan dalam kondisi yang sudah berat. Dalam kegiatan screening menggunakan mobil ronsen keliling, Zero TB Indonesia tidak bekerja sendiri. Usai pemeriksaan dengan ronsen dan pengambilan spesimen dahak, pihak Zero TB akan menyerahkan hasil screening kepada puskesmas setempat untuk kemudian dilakukan penegakan diagnosis guna menentukan seseorang positif TBC atau tidak. Saya diundang oleh puskesmas untuk melakukan tracing ya, karena bapak saya kena TB ya kemarin, jadi kami ada berlima diundang untuk melakukan tes di sini. Jadi tadi dilakukan ada tes cek gula darah ya, tensi, terus tadi berat badan tinggi, terus setelah itu kita tadi ada ronsen ya, setelah ronsen tadi ada cek dahak dan ada tuberkuloskin tadi. Jadi itulah yang dilakukan di sini. Dan ini menurut saya sangat bagus ya, karena sangat membantu masyarakat yang memang saat ini ada penyakit yang memang cukup menyebar ya. Sejak tahun 2020, Zero TB Yogyakarta telah melakukan screening tuberkulosis sebanyak 90.000 orang dalam 1.056 pemeriksaan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Zero TB juga berhasil menemukan 910 kasus tuberkulosis. Inovasi kegiatan mobile X-ray dari Zero TB Yogyakarta juga telah diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan dan sudah dilakukan di 25 kabupaten kota di 7 provinsi prioritas menggunakan pendanaan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, penggunaan mobile X-ray juga didukung pemeriksaan rutin dari puskesmas dan juga keaktifan kader TB seperti yang dilakukan Puskesmas Kota Gede 2 Kota Yogyakarta. Jadi untuk alur penemuan penderita TB, kami melakukan screening TB baik secara aktif, kami yang ke wilayah misalnya melalui kegiatan Active Case Finding yang bekerja sama dengan Zero TB Kota Jogja, ataupun penemuan pasien melalui poliklinik di puskesmas. Pasien yang ada gejala TB, misalnya batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, atau ada demam yang berkepanjangan, atau pasien-pasien dengan diabetes mellitus, kami melakukan screening TB dengan pemeriksaan dahak menggunakan TCM, tes cepat molekuler. Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta melakukan investigasi kontak ke 20 rumah yang berada di sekitar rumah penderita TBC dengan mengerahkan kader TB sebagai pelaksana investigasinya. Selain itu, kader TB juga dilibatkan oleh puskesmas sebagai PMO atau pemantau minum obat agar pasien TB disiplin untuk minum obat. Untuk kegiatan kader TB Kota Gede 2 ini, selain pendampingan langsung ke indikasi atau pasien TB, kita juga mendampingi ronsen keliling, ronsen pengambilan dahak juga, terus pendampingan obat. Selain itu, memberikan semangat untuk pasien TB, terutama banyak pasien TB yang mogok minum obat. Kita memberikan semangat bersama dengan puskesmas, kita tetap mendukung supaya mereka sembuhnya total. Nanti kalau misalnya ada indikasus atau pasien ada info pun ada pasien di indikasus, langsung kita gerak. Keseluruhan program Zero TB di Yogyakarta telah memberikan kontribusi dalam membantu Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan screening.
Pada tahun 2022, Dinkes melakukan screening terhadap 1.356 penduduk. Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menemukan 18 kasus TB. Tahun 2021 sampai 2022 menemukan 392 kasus. Dan pada Juli tahun 2023, Dinkes menemukan 83 kasus. Nah, ini program pemerintah, sehingga untuk pengobatannya mereka free, bayar. Nah ini harapannya kerjasamanya tadi mau gitu loh, jangan sampai nanti mereka merasa mampu mengobati sendiri. Nah ini kan padahal kalau dia TBC kan harus obatnya kan mahal juga, kalau beli kan mahal dan bermacam-macam tadi, lebih kurang 5 ya benernya, 5 macam. Nah ini kan biayanya kan tinggi kalau dengan resep dokter ya. Nah, sehingga harapannya bisa dirujuk ke Vaskes atau fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, yang utamanya juga di puskesmas itu nanti mungkin 10 hari sekali dia datang untuk mengambil obat, setelah nanti habis datang lagi untuk sekalian kontrol, sekalian mengambil obat selanjutnya. Upaya yang mewujudkan eliminasi TBC pada 2030 memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, dan peran serta masyarakat. Sehingga semua unsur diharapkan semakin meningkatkan kesadaran, memperbanyak inovasi, dan bergerak bersama dalam mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia.